Kira-kira Ustadz siapa yang bicaranya didengar? Ustadz Das'an Latif. Hadirkan Ustadz Das'an. Ustadz Das'an sudah datang, tidak juga mempan. Ustadz siapa lagi yang mau dia dengar? Ustadz Abdul Somad. Datangkan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Das'an sudah, Ustadz Somad juga sudah. Siapa lagi yang perlu dia dengar? Ustadz A'agim. Datangkan Ustadz A'agim. Ustadz Das'an sudah, Ustadz Somad sudah, A'agim sudah. Siapa lagi yang mau dia dengar? Mungkin dia dengar Buya Yahya. Dia mau, sudah. 2 bersorban, 2 pakai peci. 4 sudah tidak juga mau dia dengar. Insya Allah yang terakhir datang malaikat maut. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Anak raja memakai katun. Katun dipakai, rambutnya ikal. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Ustadz Munib Godal. Itu sekedar membalas saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pejabat TNI Polri, para habaib, alim ulama, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shollal laila kullah, seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu kita sampai hari kiamat. Pada subuh yang penuh dengan barokah ini kita akan membahas sekelumit dari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, manusia ini menyikapi harta terbagi kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama sangat sibuk mencari harta. Kelompok yang kedua tidak mau mencari harta karena dia anggap harta ini akan melalaikan dia kepada Tuhan. Kelompok yang kedua ini disebut dengan kelompok asketis. Asketis ini menganggap harta ini nanti membuat dia lalai, maka kerja mereka hanya ibadah saja, tidak mau makan, tidak mau nikah, tidak mau kerja. Jadi kalau ada orang Palu yang tidak mau makan, tidak mau nikah, tidak mau kerja, ini kelompok asketis namanya. Yang pertama, kelompok yang tiap hari menghabiskan hartanya untuk mencari harta, tidak pernah berhenti terus, lalu kemudian setelah dapat, kerjanya hanya menikmati saja, makan, kerja, nikah, punya anak, cari harta, dapat lagi, cari terus, akhirnya sakit, stres, depresi, mati. Kelompok ini disebut dengan kelompok hedonis. Hedon artinya senang-senang saja, hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Nah, ini kelompok hedonis namanya. Lalu bagaimana sikap Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu pun ada juga yang tertarik untuk meninggalkan dunia. Yang pertama namanya Abu Darda.
Abu Darda ini pun tertarik untuk meninggalkan dunia. Akhirnya dia tidak makan dan dia tidak bekerja, dan istrinya pun tidak dia dekati. Dia hanya sibuk beribadah saja. Lalu datanglah sahabatnya, orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya Persia. Datang bertamu ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Darda ada di rumah. Kata istri Abu Darda, dia di dalam rumah, tidak keluar-keluar, beribadah saja, tidak cari makan karena memang dia tidak mau makan sekarang. Dan saya pun tidak dia dekati sudah berhari-hari, berbulan-bulan. Abu Darda masuk. Lalu kemudian Salman Al-Farisi menemui Abu Darda di dalam rumah. Sampai masanya waktu makan, disediakan makanan. Kata sahibul bait Abu Darda, wahai sahabatku, tamuku Salman, silakan makan. Lalu kemudian Salman Al-Farisi tidak mau makan. Kata Salman, aku tidak mau makan sebelum engkau memakan makanan ini. Begitu cara Salman menegur sahabatnya yang sudah meninggalkan dunia. Saya sedang berpuasa, kata Abu Darda. Kata Salman, saya tamu juga mulia, saya tidak mau makan sebelum sahibul bait makan. Dia paksa tamu sahibul bait, tuan rumah itu, untuk makan. Jadi kalau saya bertamu ke rumah bapak, bapak tidak mau makan, saya juga berhak mengatakan, kalau bapak tidak makan, saya pulang saja. Lalu kemudian Abu Darda terpaksa makan. Setelah dia makan, apa kata Salman Al-Farisi? Inna li jasadika alaika haqqan. Pesan Nabi Muhammad SAW, badanmu punya hak, kasih dia makan. Jangan sampai badanmu tidak bergizi karena tidak masuk vitamin, tidak masuk karbohidrat, tidak masuk cairan, dehidrasi, kurang cairan, tidak masuk makanan. Banyak juga jamaah ini yang husnuzon, dia sangka badan saya ini kurus karena tidak makan. Saya ini makan terus. Lalu kenapa Ustaz kurus? Ini takdir. Inna li'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Tidak boleh dari maghrib sampai isya sampai subuh ibadah terus, tidak tidur-tidur. Zalim. Makanya saya belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur waktu saya ceramah, karena dia sedang memberi hak matanya. Jadi nanti kalau ada jamaah yang tertidur, ustadznya marah, kenapa kamu tidur? Inna li'ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak, kasih dia makan. Lalu kemudian inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, berikan perhatian kepada istrimu. Berikan dia kebutuhan zahir dan batin, biologis dan spiritual. Kalau engkau memerintahkan istrimu untuk sholat tahajud, untuk baca Quran, untuk berzikir, maka dia juga perlu kebutuhan yang zahir dan batin. Makanya laki-laki setelah akad nikah membacakan sirat ta'liq. Kalau saya tidak memberikan kebutuhan zahir dan batin, meninggalkan dia berturut-turut 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama menggugat, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kalau tidak percaya, tanya sama Pak Kepala Kantor Urusan Agama. Hadir Pak Kua bersama kita pada saat hari ini. Begitulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sahabat Nabi yang juga tertarik untuk meninggalkan dunia? Ada. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini anak saya sudah meninggalkan dunia. Ini dalil bahwa seorang bapak kalau nggak mempan menasehati anaknya, maka dia boleh pakai lidah orang lain. Cari ustadz siapa yang kira-kira omongannya didengar oleh anaknya. Sebab kalau dia sendiri yang bicara tidak didengar. Apakah ayah ingin menasehati anak?
atau anaknya ingin menasihati orang tuanya melalui orang lain. Kira-kira ustadz siapa yang bicaranya didengar? Ustadz Das'an Latif. Hadirkan Ustadz Das'an. Ustadz Das'an sudah datang tidak juga mempan. Ustadz siapa lagi yang mau dia dengar? Ustadz Abdul Somad. Datangkan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Das'an sudah, Ustadz Somad juga sudah. Siapa lagi yang perlu dia dengar? Ustadz A'agim. Datangkan Ustadz A'agim. Ustadz Das'an sudah, Ustadz Somad sudah, A'agim sudah. Siapa lagi yang mau dia dengar? Mungkin dia dengar Buya Yahya. Dia mau, sudah, 2 bersorban, 2 pakai peci. 4 sudah tidak juga mau dia dengar. Insya Allah yang terakhir datang malaikat maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Abdullah bin Amr bin As ini juga tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mendekati istrinya. Dia menganggap makanan ini merusak hubungan dia dengan Allah. Nanti kalau dia makan, dia mengantuk, dia tertidur, dia lupa dengan Allah. Kalau dia beristri, dia punya anak, nanti dia lalai dari Allah. Lalu kemudian Nabi memanggilnya, "Ta'al, mari kemari, wahai Abdullah." Dia pun datang. Dilaporkan kepada saya kabarnya kamu tidak makan lagi. Betul ya Rasulullah. Ucapan yang sama seperti yang disampaikan oleh Abdullah, disampaikan oleh Abu Darda, disampaikan Salman kepada Abu Darda. 3 ucapan Nabi. Inna li jasadika 'alaika haqqan, badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan, istrimu punya hak, kasih dia kebutuhannya. Begitulah ajaran Islam di tengah 2 kelompok. Yang satu kelompok hedonis, makan terus, nikah terus, kerja terus, nikmati hidup terus, lupakan Tuhan. Yang satu kelompok asketis, jangan makan, jangan kerja, jangan nikah, ngingat Tuhan terus. Maka Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu adalah umat yang pertengahan. Maka disebut umat ini dengan wasatiyah, moderat, pertengahan, tidak miring ke kanan, tidak condong ke kiri. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertengahan ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita tetap makan, kita tetap menikah, kita tetap tidur, kita tetap berzikir, kita tetap beribadah, tetap mencari harta. Orang Islam kalau selesai sholat keluar dari masjid, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu ya Allah. Kenapa keluar dari masjid doanya minta rezeki? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam Al-Quran, idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah sholat, fas'au ila, idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Dulu orang Palu, Sulawesi Tengah, selesai sholat subuh dia pun berzikir, habis zikir keluar masjid, dia pun menanam kelapa, tanam kelapa, tanam kelapa, tanam kelapa, tanam kelapa. Akhirnya pesawat sebelum mendarat melihat, loh kenapa tidak ada rumah ini? Rumah semuanya tertutup pohon kelapa. Tapi lama kemudian hari berganti, musim berubah, batang kelapa habis kena potong, hilang semuanya. Kenapa orang dulu menanam batang kelapa? Karena buah kelapa, pohon kelapa adalah pohon yang tidak ada yang terbuang batangnya untuk membuat tiang rumah, umbutnya lembut dimakan mentah, bisa disayur matang. Lalu kemudian apa daun kelapa yang masih muda itu? Janur. Sebelum janur melengkung masih milik bersama. Janurnya bisa dipakai tanda orang nikah, kalau pandai menyusunnya bisa dibuat ketupat,
Buah kelapa yang muda bisa jadi minuman kelapa muda, yang sudah tua bisa dibuat santan. Dulu kami waktu masih di Mesir dengan Ustadz Munib dan Ustadz Lutfi Godal, dari Kairo 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah, sampai selesai pulang haji banyak-banyak membeli kotak santan namanya kara, dibawa ke Mesir. Setelah pulang saya ke Riau, dibawa pengajian ke Pulau Sambu, rupanya pabriknya di situ. Loh, saya bilang ini yang kami beli dulu di Saudi Arabia dijual di Mesir, kara. Apa ini kara? Kelapa rakyat. Indonesia punya rupanya. Saya tak tahu. Tidak ada yang terbuang dari batang pohon kelapa itu. Makanya anak-anak kita ikut pramuka, itu lambangnya pohon kelapa. Kenapa tidak pohon toge? Kenapa mesti kelapa? Karena filosofi kelapa ini luar biasa. Kelapa ini tumbuhnya di atas, tapi bisa ada air di dalamnya. Bagaimana prosesnya? Bisa dari dalam tanah air itu naik ke atas, dan ketika dijatuhkan orang minum air kelapa. Lalu kemudian ketika kelapa ini sudah tua, bisa dimakan, bisa dipakai untuk, di Mesir kelapa yang tua itu dibuat halus seperti beras, ditaburkan di atas roti. Mahasiswa ini cerdas, direndam pakai air panas, di blender jadi santan. Orang Mesir pun heran, apa ini orang Indonesia ini hebat sekali, bisa dia bertahan untuk hidup. Lalu kemudian setelah sampai masanya, menjual buahnya, menjual batangnya, menjual daunnya, sampai lidinya pun disusun bisa menjadi sapu lidi. Tidak ada yang terbuang semuanya. Sampai batok kelapanya dibakar, diekspor menjadi saringan penyaring air, menjadi macam-macam, bisa dipakai. Tidak ada yang terbuang sama sekali. Itulah mengapa Indonesia ini Masya Allah, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Jadi kalau sampai orang tidak memanfaatkan tanah yang subur ini, maka sia-sialah. Begitulah orang dulu mencari nafkah, apa saja dia gunakan. Lautnya yang terampar luas, mencari ikan, luar biasa. Kabarnya di Palu ini ikannya mati cuma 1 kali. Beda di kampung saya, ikan itu mati sampai 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 kali, 5 kali mati. Hilang sudah vitamin dan gizi-gizinya. Maka hari ini kita menemukan orang yang sibuk mencari nafkah sampai melupakan Allah. Ayyalas salat. Kalau atasannya yang memanggil, kamu besok datang ke kantor jam 7, jam 6.30 dia sudah siap bos. Tapi kalau Allah yang memanggil, Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, lillahi ta'ala nya bukan main. Salat zuhur jam 2.30. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kata malaikat gombal. Tidak sesuai ucapanmu. Ketika atasanmu memanggil, padahal dia cuma memberimu gaji tiap bulan, bukan main kau cepatnya. Tapi kalau Allah yang memanggil, hembusan nafasmu, tetes darahmu, langkah kakimu, hayunan tanganmu, kedipan matamu, Allah yang memberi. Tapi kau tunda-tunda. Kalau ditanya, kenapa kau sholat zuhur jam 2.30? Apa jawab dia? Masih syukur aku sholat, kawanku tidak sholat sama sekali. Makanya dalam masalah dunia kita lihat orang yang paling bawah, tapi kalau masalah ibadah kita pandang yang paling atas, maka amanlah hidup kita. Yang jadi masalah kita kalau dalam masalah ibadah kita pandang ke bawah. Masih syukur aku sholat Jumat,
kawanku sholatnya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang sholat Idul Fitri Idul Adha mengatakan, masih syukur aku Idul Adha, itu pun karena mengambil kupon daging kurban. Na'udzubillah. Kalau begini cara kita berpikir, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat jamaah Masjid Nurul Huda, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dari mana Ustaz tahu jamaah Nurul Huda ini dunianya dapat? Buktinya masjidnya besar, megah, cantik, terang benderang lampunya, Masya Allah, sampai mata saya silau. Kadang di masjid lain lampunya 5 watt, karpetnya Masya Allah, tabarakallah, lampunya. Ini menunjukkan masyarakat Nurul Huda ini fid dunya hasanah, wa fil akhiratinya juga hasanah. Dari mana Ustaz tahu masjid jamaah ini fil akhiratinya hasanah? Sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau sudah, ini setiap subuh gini. Amin. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, insya Allah tidak lama lagi Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dan percaya dua kelompok tadi tidak ada di sekitar Masjid Nurul Huda. Kelompok yang hedonis, sibuk dengan dunia sampai lupa masjid, itu tidak ada. Kabarnya dulu pernah ada tapi udah meninggal. Dan kelompok asketis yang hanya sibuk beribadah sampai melupakan dunia, itu pun juga tidak ada. Karena seandainya masyarakat sekitar Masjid Nurul Huda ini asketis, tidak mungkin terbangun masjid yang sebagus ini. AC-nya kanan ada, kiri ada, lampunya, sound systemnya bagus. Nah, ini masjid luar biasa. Saya disampaikan Pak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Saman, dia manggil saya Ustadz Saman, itu sampaikan masjid-masjid supaya diperbaiki sound system, karena 80% itu peran masjid itu ada pada sound system. Sholat pakai suara yang bagus. Kadang ada masjid ini imam yang suaranya bagus, tapi karena sound systemnya itu siapapun imamnya, walaupun Kiai Haji Muammar ZA, tetap serak di situ. Ada model mikrofon itu yang begitu. Makanya suara saya lantang subuh ini, bukan karena suara saya menggelegar, tapi karena memang sound systemnya ini mantap. Berbisik pun kita kedengaran. Kadang imam tidak melafazkan niat, terdengar sholli fardhul maghrib. Saking kan bisa dia menangkap. Perannya luar biasa. Dari mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara. Jadi kalau ada di masjid yang jamaahnya tidak datang, itu jangan salahkan jamaahnya. Mungkin tidak terdengar suara azan itu keluar. Alhamdulillah handphone sekarang sudah ada suara azan. Makanya disebut handphonenya itu smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya yang bodoh. Handphonenya azan 1 hari 5 kali, orangnya tidak pernah ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah kita menjalani hidup. Ada masanya bekerja, ada masanya dengan keluarga, ada masanya kita mengkhusyukkan diri. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan hidup stabil seperti ini? Itulah orang yang kita peringati maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ada sebagian orang menggambarkan Nabi Muhammad itu katanya meninggalkan dunia. Nabi meninggalkan dunia. Nabi itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat dengan batu, dan dia meninggalkan dunia. Lama saya merenung, ini yang dia omongkan ini Muhammad mana? Setahu saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan dunia. Cobalah dibacakan dalam maulid,
Nabi ketika ayahnya meninggal dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, meninggal kakeknya diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib membawanya berdagang ke negeri Syam. Kata berdagang itu kan bekerja, berniaga, bisnis. Dan bisnis Nabi itu Syam. Syam itu sekarang 4 negara, guys. Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Nabi tinggal di Makkah Madinah. Makkah Madinah itu sekarang Saudi Arabia. Jadi kalau kita hitung sekarang, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi Nabi Muhammad itu bersama Abu Thalib adalah pedagang ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu dagang kelapa antar kecamatan. Ini yang kau bicarakan meninggalkan dunia. Mana dalilnya? Loh, cerita tentang pendeta Bahira. Pendeta Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, Som'ah namanya. Pagi, petang, siang, malam, karena memang saat itu ahli ibadah. Dia kelompok asketis. Bahira itu asketis, tidak perlu kepada dunia, beribadah saja. Sampai akhirnya satu hari dia kaget. Dia buka jendela, dia lihat pohon-pohon kayu bersujud, batu-batu bersimpuh, dan ada awan di atas. Loh, menurut kitab suci yang dia baca, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kau lihat ada 3 tanda, berarti Nabi akhir zaman sudah datang. 3 tanda itu dia lihat. Tak lama dia lihat di samping tempat ibadahnya, karena saat itu panas terik, ada seorang bapak-bapak membawa anak kecil. Dia tanya, who is this? Siapa anak ini? Kata bapak ini, hadza ibni, this is my son. Ini anak saya. Apa kata Bahira? Menurut kitab yang saya baca, anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan. Kenapa kamu katakan anak kamu? Abu Thalib tersenyum. Ini sebenarnya anak saudara saya. Ayahnya sudah meninggal. Dan kita memang biasa menyebut keponakan kita, anak kita itu biasa. Ustaz Somad, itu siapa? Anak saya. Padahal anak adik saya. Karena kita nyebut keponakan, karena keponakan itu sudah seperti anak kita. Jadi Bahira tahu bahwa ini yang menjadi pelajaran penting, bahwa Nabi saat itu dibawa Abu Thalib untuk bisnis dagang. Makanya kalau bicara maulid disampaikan Nabi Muhammad itu berdagang, punya paman bisnismen. Dan ketika dia menikah dengan Khadijah, Nabi ketemu dengan Khadijah itu bukan waktu tablik akbar. Nah, Nabi bisa tablik akbar, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya yang menghalang-halangi tablik akbar itu adalah Abu Lahab sama Abu Jahal. Gimana ceritanya Nabi ketemu dengan Khadijah? Khadijah itu perempuan kaya, hartanya banyak, barang dagangannya dibawa oleh setiap siapa aja yang mau bawa barang dagangan silakan. Nanti bagi hasil. Bagi hasil itulah yang disebut dengan mudharabah, bagi hasil. Cuman Khadijah heran, setiap barang ini dibawa orang ini, lakunya pesat, habis. Tapi kalau dibawa orang lain, biasa aja. Lama-lama dia heran, dia tanya stafnya, ini yang bawa barang ini siapa? Kok habis terus barangnya? Kata dia, ada seorang anak muda. Mana orangnya? Saya mau lihat, kenapa barang ini habis? Begitu ditengok oleh Khadijah, dia lihat, itu orangnya. Kira-kira kalau dibuatkan soundtrack lah, suara backsoundnya begitulah. Masya Allah, terpukau dia. Pantasan barang ini laku terus, karena yang menjual itu ganteng.
Jadi jangan salahkan barang ini tidak laku karena bintang iklannya tidak menarik. Makanya sampai hari ini kadang jamaah ini bawa kerupuk. Saya tahu dia bawa kerupuk. Dia bukan mau ngasih saya kerupuk, minta buatkan video endorse. Saudaraku dimanapun berada, Anda pencinta kerupuk, saatnya berbahagia. Dapatkan kerupuk ini di nomor berikut ini. Jangan heran kalau di Instagram Ustaz Abdul Somad itu isinya iklan gula merah, kerupuk, keripik, kopi. Penikmat kopi, Anda ingin merasakan kopi yang luar biasa? Dapatkan. Bapak Ibu, semua iklan-iklan kopi, produk batik yang ada di Instagram saya itu royaltinya nggak jelas sampai sekarang. Lalu kenapa Ustaz upload? Untuk membangkitkan ekonomi umat. Cuman ada satu produk yang saya tidak mau endorse. Apa dia? Susu penambah berat badan. Karena kalau sampai saya iklankan, badan Anda tidak stabil, minumlah susu kedelai. Kata jamaah juga nggak tertarik saya Pak Ustaz. Ini produk gagal. Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya berdagang. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, bertemunya dalam bisnis dagang. Yang punya barang-barang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW membawa dagangannya laku keras. Akhirnya Nabi menikah dengan Khadijah. Maharnya ishruna bakarah, 20 ekor onta muda. Satu ekor onta 50 juta, walaupun 50 lebih kabarnya, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja lah. Jadi kalau 10 ekor 500, 20 ekor 1 miliar. 1 miliar lebih karena ada tambahan lagi beberapa auqiyah emas menikah dengan Khadijah. Lalu kemudian dikatakan Nabi Muhammad itu miskin. Mahar nikah 1 miliar miskin. Orang miskin mana? Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kupinang kau dengan bismillah. Saudaraku, saya sebetulnya segan mau menyampaikan hadis tentang Nabi menikah Khadijah maharnya lebih 1 miliar ini, karena ini semakin membangkitkan penderitaan jomblo. Tapi kan tema kita jangan meninggalkan dunia. Supaya apa? Supaya umat Islam ini jangan sampai miskin, susah, melarat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Gara-gara umat ini disuruh meninggalkan dunia. Dunia ini hanya menghalangi kita dari surga Allah. Mari tinggalkan dunia. Akhirnya umat Islam miskin, susah, melarat. Padahal kefakiran membuat orang begitu dekat dengan kemiskinan. Siapa yang menjual agamanya dengan mie instan, baju bekas, kalau bukan orang yang fakir? Jadi tujuan Ustadz menyampaikan pada kesempatan Maulidur Rasul ini, kita betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW yang selama ini bisnis. Yakinlah dengan bisnismu itu kau akan masuk surga. Tapi jangan gara-gara ini nanti zuhur tidak ada yang ke masjid. Ayalah salat, dia tetap bisnis. Pas ditanya, kamu gak ke masjid? Dengan bisnis ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun tidak benar juga. Ada masanya dagang, ada masanya ke masjid. At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, orang yang benar. Was-syuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin, orang-orang yang saleh. Banyak orang ketika sebelum taubat, sebelum hijrah, bisnis, ruko, toko, kebun kelapa, cari ikan. Begitu dia sudah tobat, bawaannya 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Pas ditanya, gimana Pak? Gimana bisnis kelapa? Gimana bisnis ikan? Gimana ruko dan tokonya Pak?
itu semua melalaikan saya dari Allah. Sudah saya tinggalkan Pak Ustaz. Saya mau mati aja Pak Ustaz. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Makanya doa kita pagi, petang, siang dan malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Gimana mau dapat akhirat hasanah kalau dunianya morat-marit? Makanya dalam Islam itu ada sholat, zakat, puasa, haji. Keempat-empat ibadah ini materi dengan uang. Sholat mesti menutup aurat. Orang yang tidak menutup aurat, sholatnya tidak sah. Untuk menutup aurat, beli kain. Kain dipintal dari benang. Benang ditenun menjadi kain. Dari kapas menjadi benang. Benang menjadi kain. Uang dibeli dengan uang. Dari mulai beli peci, kecuali peci ini hadiah. Dari mulai beli baju koko, mulai sorban, mulai kain sarung. Lalu kemudian zakat. Siapa yang kambingnya 40 ekor, 1 ekor kambing. Siapa yang ontanya 5 ekor, 1 ekor kambing. Siapa yang dapat barang temuan emas, rikas, batu bara, 20%. Siapa yang punya uang 20 keping dinar, 1 keping beratnya 4,25 gram, berarti 4 juta 250.000 kali 85. Kalau 1 gramnya sejuta kali 85 gram berarti 85 juta, mengeluarkan zakat 2,5%. Untuk apa dibahas zakat kalau umat Islam fakir miskin? Dibahas zakat emas, zakat perak, zakat madu, zakat barang temuan. Setelah itu ditanya jamaah. Jamaah ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Kenapa? Fakir miskin semua. Haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah. Naik pesawat, uang. Hotel, uang. Makanya yang sanggup melaksanakan ibadah haji itu man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Mudah-mudahan panjang umur kita berhaji ke Baitullah. Mencium hajar aswad, mengucapkan salam ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada kabupaten yang termiskin di Riau, di antara 12 kabupaten kota, pendapatannya termiskin, tersusah, terpayah. Ternyata bupatinya ngomong ke saya, yang paling banyak jamaah hajinya justru dari kabupaten ini Pak Ustadz. Loh, berarti salah sensus. Kok bisa paling miskin paling banyak? Karena mereka kalau nanam kebun kelapa sama nanam padi, mereka rata-rata petani. Dia nanam kelapa, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Ditumbuhkan Allah. Kalau kabupaten lain gimana Pak Bupati? Mau kawin lagi, mau kawin lagi. Enggak salah, enggak salah ya kan Bu? Iya kata mereka. Karena dua-duanya adalah ibadah. Lalu kemudian disampaikan Allah niatnya, innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Mereka kalau nanam padi Pak Ustadz, dia buat 2 peta. 1 peta untuk makan, 1 peta untuk haji. Dua-duanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi umat Islam ini tidak meninggalkan bisnis dagang. Tidak. Kalau tidak meninggalkan dunia, lalu apa beda kita dengan orang kafir Pak Ustadz? Orang yang tidak beriman juga nyari dunia. Bedanya adalah pada tujuannya. Mereka mencari dunia untuk dunia, sedangkan kita menanam kelapa, mencari ikan, menanam sawit, mengelola tambang, emas, perak, nikel, dan batu bara. Tujuannya adalah membangun rumah Quran Nurul Huda. Itulah goalnya. Insya Allah selesai tabligh akbar ini, selesai pembangunan rumah Quran Nurul Huda insya Allah. Bayangkan aja, seramai ini umat Nabi Muhammad SAW, apalagi ibu-ibu yang di belakang sana. Biasanya saya kalau tabligh akbar untuk pembangunan pesantren, rumah Quran, bangun masjid, itu biasanya langsung ada panitia mengeluarkan kotak. Tapi ternyata di Nurul Huda itu tidak, sedekahnya tidak lagi pakai manual,
langsung transfer banking. Orang Palu ini sedekahnya nggak receh-receh lagi. Mereka sedekah itu langsung buka handphone, langsung scan QRIS, nah, dipasang di pintu masjid, langsung ketik, langsung terkirim. Setelah terkirim baru dia nangis. Begitulah lembutnya hati dia. Nangis. Ibu, bapak nangis karena haru. Salah ketik Pak Ustaz. Rencana tadi nolnya 5 Pak Ustaz, 100.000, rupanya terketik 6. Sejuta yang masuk. Andai ini benar-benar terjadi, ada yang mau nyumbang 100.000 pembangunan rumah Quran Nurul Huda, ternyata yang masuk 1 juta. Dia punya tabungan 100 juta. Amin. Amin. Yang terkirim untuk rumah Quran Nurul Huda 1 juta. Berarti yang tinggal di tabungannya 90. Memang kalau belum sarapan nih susah ngitung memang. Tabungannya 100 juta. Yang dia transfer untuk rumah Quran Nurul Huda 1 juta. Berarti yang tinggal di tabungannya 99 juta. Malamnya ninggal. Yang dibawa mati yang 1 juta apa yang 99 juta? Saya ulang sekali lagi. Yang dia bawa mati menghadap Allah yang 1 juta untuk Nurul Huda atau yang 99? 1 juta. Yang 1 juta itulah yang kau bawa mati. Alhamdulillah salah transfer. Coba kalau yang dikirimkan 2.000, mau masuk surga 2.000. Pas malaikat ngelihat antrian 100 juta masuk, 10 juta masuk, yang 1 juta karena Allah masuk, yang 1 juta salah ketik masuk. Tiba-tiba antri belakang, kau berapa? 2 juta. Kata malaikat, kalau tidaklah karena ada ayat ini kau tak masuk surga. Kata malaikat. Ayat mana itu? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun masuk. Kata malaikat, masuklah, masuk. Oh, jadi kalau 2 juta itu masuk surga juga Pak Ustaz? Masuk, cuman agak-agak dekat-dekat WC. Kencing pun 3.000 sekarang. Mau masuk surga 2.000. Alhamdulillah di Palu ini orangnya dermawan-dermawan. Ustaz Somad ini ngomongnya dari mana Ustaz tahu orang Palu dermawan? Masjid sebesar ini, lampunya, coba lihat. Di beberapa masjid kadang saya ceramah lampunya bagus tapi mati. Kalau ditanya pengurus, kok mati Pak? Putus lampu bolanya. Bolanya ada sengaja dimatikan karena masjid ini sudah nunggak listrik di PLN. Masjid Nurul Huda, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata pengurus beserta jamaahnya tidak mau, hanya sekedar masjid saja. Anak-anak mesti hafal Quran. Anak-anak akan menghafal Quran di rumah Quran Nurul Huda pagi, petang, siang, dan malam. Andai terbakar Quran-Quran di seluruh perpustakaan, Quran tidak akan hilang di Palu. Kenapa? Ada penghafal di rumah Quran Nurul Huda. Allahu Akbar. Ibu punya uang banyak, dibelikan cincin, dibelikan gelang, dibelikan rantai, dibelikan anting, sampai giginya pun berbalut emas. Kalau pergi undangan senyum terus. Meninggal dunia, emasnya tinggal, diambil bapak untuk modal usaha, ya kan Pak? Habis. Dibangunkan rumah besar, tinggal. Dibelikan ke mobil, tinggal. Tapi kalau dibuatkan untuk membangun rumah Quran Nurul Huda, pagi, petang, siang, dan malam, mengalir pahalanya 24 jam. Itulah yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Kenapa disebut jariyah? Mengalir seperti aliran sungai yang tak putus sampai hari kiamat. Saya tidak mau mendikte bapak. Setiap hari malaikat diturunkan Allah
Malaikat itu mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah untuk pembangunan rumah Quran Nurul Huda, berikan dia ganti ya Allah. Tapi bagi orang yang tak bersedekah, Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah untuk rumah Quran Nurul Huda, binasakan dia ya Allah. Waspadalah. Mana kotak untuk pembangunan rumah Quran Nurul Huda? Memang nggak ada kotaknya, masya Allah. Oh, ada kotak, luar biasa. Isi bang sebelum binasa. Masya Allah. Bawa juga ke depan ini, karena di depan ini banyak ada ikan hiu, ada ikan paus, ini banyak ikan-ikan besar di depan ini. Habib kita sudah mewakafkan tanah, Sayyidi Al-Habib mewakafkan tanah Abdul Qadir Al-Jufri. Sayyidi Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. 3 doanya kata Nabi. Pertama, barakallahu lakum fima a'taitum, rezekinya berkah. Wa barakallahu lakum fima abqaitum, rezekinya kekal. Wa ja'alaha lakum tahuran, menjadi pensuci terhadap dosa. Rezeki berkah, rezeki kekal, dan pensuci terhadap segala dosa. Itulah yang mau kita dapat. Kadang harta ini Bapak Ibu cuma numpang lewat aja di rekening. Pernah jadi orang kaya, pernah punya uang banyak, tapi sekedar lewat, setelah itu dia meninggal. Itu namanya uang setan dimakan hantu. Nggak ada manfaat barokahnya sama sekali. Hidupnya tidak berkah, matinya tidak mendapatkan aliran pahala, hanya sekedar lewat dosanya saja. Saya yakin dan percaya inilah investasi akhirat, pembangunan rumah Quran Nurul Huda yang akan kekal sampai abadi hari kiamat. Amin. Saya kemarin begitu sampai mendarat, langsung dibawa Ustadz Munib dan Ustadz Lutfi ke makam guru tua. Sampai di makam guru tua, oh inilah makam guru tua yang namanya disebut-sebut orang di Ambon, di Ternate, di Tidore, di Jailolo, dan di Bacan. Ketemu dengan pesantren Al Khairat, inilah rupanya tempat dakwah. Guru tua sudah meninggal dunia. Perjalanan begitu lama, tapi syiar Islam menyebar sampai hari kiamat, khususnya di wilayah timur Indonesia. Benteng dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru tua sudah berbuat. Bagaimana dengan kita? Abdul Somad tidak punya apa-apa, tapi dakwah ini insya Allah akan berlanjut, dan insya Allah kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini degupnya agak tidak normal. Rupanya kotak sudah mulai dekat. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Selawatnya berhenti, ngisi kotaknya tetap jalan. Kenapa Ustaz tiba-tiba berselawat? Karena untuk menenangkan jantung yang tak normal tadi dengan berselawat. Alhamdulillah begitu berselawat baru agak tenang dia sendiri. Apakah tenang ini karena berselawat atau karena kotak itu udah agak jauh? Wallahu a'lam.